Ternyata belakangan baru diketahui kalau efek dari obat-obatan ini sangat mengerikan. Seorang dokter kandungan asal Australia yang bernama Dr. William McBride menemukan sebuah kasus. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Hari ini kita akan membahas tentang kegagalan dunia farmasi. Berbicara tentang farmasi, berarti sudah pasti ini berkaitan dengan obat-obatan. Yang perlu kalian ketahui gitu ya, obat-obatan terlarang sekalipun orang di dunia farmasi itu bisa membuat gitu ya. Let's say kayak bahan baku pembuatan sabu-sabu atau bahan baku pembuatan obat-obat terlarang seperti pil koplo atau pil ekstasi. Nah, itu orang-orang farmasi bisa bikin dan mereka mengetahui gitu ya bahan bakunya apa aja. Nah, tetapi hal-hal demikian itu tidak bisa sembarangan dibuat gitu. Makanya kalau misalkan kita ke rumah sakit, obat-obat paten itu adalah obat racikan, bukan obat bermerek biasanya. Obat racikan dari pihak rumah sakitnya atau pihak farmasinya gitu ya. Namun, di dalam dunia farmasi sudah pasti ada kegagalan-kegagalan yang dilewati, alias di dalam penemuan obat-obatan pasti ada obat-obat yang gagal gitu ya. Seperti halnya yang hari ini akan kita bahas. Ini adalah sebuah obat yang kegagalannya itu benar-benar tragis. Namun pada awalnya ini dianggap sebagai sebuah keajaiban gitu. Pada awalnya itu orang memuji-muji kualitas atau khasiat dari obat ini. Namun justru setelahnya obat ini malah berubah menjadi sebuah bencana yang sangat besar. Nama obat ini adalah thalidomide. Obat ini sempat digadang-gadang sebagai obat ajaib dan sampai akhirnya sebuah kisah tragis dari obat thalidomide ini terjadi dan kasusnya sangat-sangat terkenal, geng. Ini disebut-sebut sebagai bencana medis dan konsekuensi kehancurannya itu bahkan masih sampai sekarang. Kita langsung pada poinnya jadi geng. Sebelum kita membahas asal muasal obat ini, kita bahas dulu kasusnya dan tragedinya. Obat thalidomide ini untuk saat ini sudah dilarang di dalam dunia kedokteran. Padahal pada awalnya obat ini tuh berhasil meraup keuntungan yang sangat besar dalam mengatasi rasa morning sickness namanya. Nah, morning sickness ini biasanya dialami oleh wanita hamil. Thalidomide sendiri ini merupakan sebuah obat yang diberikan kepada ibu hamil pada era tahun 1960-an sebagai obat anti mual. Selain itu, obat ini juga dikampanyekan sebagai obat antidepresi pada awalnya dan dikatakan kalau obat ini sangat aman bagi ibu dan anak, bahkan kepada ibu yang sedang hamil. Pada tahun 1960 tersebut, obat ini benar-benar ajaib dan laku keras gitu ya, bahkan peredarannya itu sampai 46 negara, geng. Namun, ternyata belakangan baru diketahui kalau efek dari obat-obatan ini sangat mengerikan. Seorang dokter kandungan asal Australia yang bernama Dr. William McBride menemukan sebuah kasus anak bayi yang lahir tanpa lengan dan kaki. Setelah ditelusuri atau diusut, ternyata penyebabnya gara-gara obat thalidomide ini, geng. Jadi efeknya tuh serem banget, bikin anak yang lahir cacat, dan cacatnya tuh nggak tanggung-tanggung, tanpa lengan dan kaki, bener-bener seperti bantal guling gitu bentuknya. Obat ini ternyata berkontradiksi dengan tumbuh kembang janin di dalam perut ibu hamil. Hal inilah yang membuat obat ini sangat bahaya. Memang sih setelah dikonsumsi itu sangat nyaman bagi si ibu gitu ya. Ya seperti wanita yang sedang haid mungkin minum painkiller atau minum semacam obat haid gitu kan. Jadinya agak sedikit reda sakitnya, namun ya ada efek sampingnya. Dan efek samping dari thalidomide ini ternyata sangat-sangat mengerikan. Efek dari obat-obatan ini itu adalah bayi-bayi lahir dengan kondisi pocomelia, yaitu kaki dan lengan mereka itu tumbuh sangat kecil atau bahkan tanpa kaki dan tangan sama sekali. Akhirnya pada tahun 1962 itu obat akhirnya dilarang gitu ya untuk diperjualbelikan di negara-negara yang sudah tersebar gitu obat-obatan tersebut. Namun geng, dampak daripada bayi-bayi yang lahir tidak sempurna tersebut adalah depresinya para orang tua yang akhirnya banyak sekali kasus pembunuhan terhadap bayi mereka yang baru lahir karena ya tidak bisa menerima kondisi bayi mereka gitu. Dan juga ini terjadi di banyak kasus karena kan di sebuah negara banyak sekali yang mempercayai obat ajaib tersebut, beramai-ramai membeli dan meminum obat tersebut, yang akhirnya semua bayi yang lahir itu dengan kondisi pocomelia ini, yaitu tidak memiliki lengan dan
kaki. Namun ada juga yang secara ikhlas membesarkan bayi-bayi mereka. Nah, bayi-bayi yang selamat ini akhirnya disebut atau dinamakan dengan bayi penyitas thalidomide, yang dimana sangat memprihatinkan gitu ya. Bayi-bayi ini semenjak lahir mengalami berbagai kondisi yang sangat sulit. Nah, dilansir dari sebuah video dokumentasi DW Documentary gitu ya, bayi-bayi ini akhirnya karena di zaman dulu gitu ya, orang masih percaya dengan tahayul-tahayul dan hal mistis gitu, dianggap kalau bayi-bayi ini adalah bayi-bayi pembawa kutukan yang pada akhirnya banyak sekali ditinggalkan oleh orang tua mereka. Sedih banget ya, gara-gara ya kesalahan dunia medis, malah bayi-bayi yang gak bersalah ini jadi korban gitu. Nah, ada seorang penyitas thalidomide ini yang bernama Alwin Lau. Dia ini adalah anak dari pasangan asal Ukraina yang tinggal di Kanada. Tidak berapa lama dia lahir, tiba-tiba saja neneknya gitu ya, nenek Alwin ini mengatakan kepada orang tua Alwin kalau Alwin ini adalah bayi yang lahir dengan membawa kutukan alias bayi terkutuk. Segera setelah itu, orang tuanya tidak menginginkan Alwin yang baru saja lahir di saat itu. Alwin langsung ditinggalkan yang akhirnya dibesarkan oleh orang tua asuh. Sedih banget ya, geng. Dan untuk saat ini Alwin ini sudah tumbuh dewasa gitu ya, karena memang dirawat dengan penuh kasih sayang. Lalu ada juga penyitas thalidomide yang lain yang hidup di Inggris, namanya Kevin Donnellan. Dia berhasil bertahan hidup hingga umur 50 tahun lebih. Dia ini sudah memiliki 2 orang anak, namun dia sering sekali mendapatkan tekanan sosial seperti bulian, ditertawakan. Bahkan yang paling menyedihkan adalah dia diminta untuk membuat sebuah surat pengunduran diri dengan pernyataan kalau dia sudah tidak mampu bekerja. Itu aneh banget sih, kayak dipaksa gitu ya. Sementara ya dia membutuhkan pekerjaan untuk memberikan makan anak-anaknya gitu. Selama ini dia menggunakan kaki palsu yang membuat punggungnya tuh terasa sakit gitu. Thalidomide ini nggak cuma membuat bayi lahir tanpa lengan, ternyata ini ada dampak lain lagi. Nah, di sini tertulis nih geng ya, thalidomide itu menyebabkan malformasi mata, telinga, organ kelamin, jantung, ginjal, dan saluran pencernaan. Sebenarnya obat ini sudah ditarik dari pasaran oleh pihak farmasi Jerman. Namun sayangnya masih ada beberapa negara yang menyimpan obat ini dengan berbagai merek. Pertama ada Kevadon, terus Contergan, dan Talomid. Nah, kalian hati-hati ya kalau bertemu dengan obat gini ya, ini bukan obat yang aman gitu ya, berbahaya sekali. Namun saat ini obat ini tetap digunakan, bukan lagi untuk ibu hamil, tapi lebih ke pengobatan kusta dan multiple myeloma atau kanker darah gitu ya. Jadi dialihfungsikan. Namun ada bahayanya nih obat geng. Apabila dipakai oleh wanita, dia itu harus memakai 2 sekaligus alat kontrasepsi dalam badannya dan harus secara berkala mengikuti tes untuk kesuburan agar menjaga-jaga apabila ya ketika dia hamil dampak obat tersebut tidak menggerogoti tubuhnya gitu ya. Nah, sementara untuk laki-laki apabila mengkonsumsi obat ini dan dia melakukan hubungan seksual itu harus menggunakan pengaman atau alat kontrasepsi juga. Jadi benar-benar obat ini tuh dampaknya tuh bahaya banget sebenarnya. Namun ya di sisi lain dia dialihfungsikan untuk mengobati 2 penyakit tadi, yaitu kusta dan kanker darah. Namun ada banyak kasus yang sangat mengerikan geng. Ini terjadi di Brazil, di mana orang-orang di Brazil ini bisa dikatakan sebagian penduduknya itu buta huruf. Jadi ibaratnya masih banyak orang-orang yang tertinggal yang pendidikannya kurang gitu. Di mana mereka melihat kemasan obat thalidomide ini ada gambar ibu hamil yang disilang gitu ya. Mereka menafsirkan kalau obat itu adalah obat aborsi. Padahal bukan itu maknanya. Maknanya adalah tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Makanya di Brazil banyak sekali kasus atau kejadian di mana orang-orang yang mungkin ingin melakukan praktek aborsi malah meminum obat tersebut. Ya, janinnya tidak akan gugur, kehamilannya tetap berlanjut, namun sayangnya bayinya lahir cacat. Nah, makanya kekurangan informasi, kekurangan ilmu atau pendidikan di sana akhirnya membuat hal tersebut menjadi polemik tersendiri gitu ya di Brazil. Kejadian thalidomide ini merupakan sebuah bencana yang tidak akan pernah dilupakan oleh dunia farmasi atau dunia kesehatan. Karena memang ini adalah sebuah kegagalan yang dampaknya itu sangat panjang gitu ya bagi kehidupan seseorang. Akhirnya setelah puluhan tahun ya, kurang lebih 50 sampai 60 tahun gitu ya, kejadian obat yang gagal ini memakan korban gitu.
gitu ya. Dan bisa dikatakan ada 1000-an bayi yang menjadi korban dari keganasan obat thalidomide ini. Mereka mengalami cacat lahir. Namun produsen daripada obat ini baru meminta maaf setelah 50 tahun tragedi obat thalidomide ini terjadi. Perusahaan produsennya yang berasal dari Jerman yang bernama Grünenthal. Seperti yang gue kasih tahu tadi, mereka ini pertama kali memasarkan pada tahun 1960-an. Dan di mana ada sekitar 10.000 bayi yang akhirnya lahir cacat gara-gara obat yang mereka ciptakan. Para korban yang sudah terlahir cacat gitu ya, tanpa lengan dan kaki, tentu saja tidak menerima permintaan maaf itu ya sekedar gitu aja, geng. Mereka meminta kompensasi dari perusahaan ini. Namun perlu kalian ketahui nih, geng, Grünenthal ini, perusahaan farmasi ini telah membayar sekitar 500 juta euro. Gila, itu banyak banget, dan itu terus berlanjut hingga tahun 2010 silam. Dan bahkan perusahaan ini telah mendirikan sebuah tugu monumen untuk memperingati kejadian yang mengerikan tersebut. Dan CEO dari perusahaan ini yang bernama Harald Stock itu merasa sangat menyesal gitu ya. Dia menyatakan betapa menyesalnya mereka karena telah menciptakan obat yang seperti ini atau thalidomide ini, karena memang 10.000 bayi lebih, geng, itu yang terlahir cacat. Para korban kebanyakan itu berasal dari Jerman karena memang penyebaran obat ini itu dari sana, dan juga perusahaan produsen obat ini itu berasal dari Jerman. Dan para korban atau bayi-bayi yang terlahir cacat gara-gara obat ini itu merasa sangat sedih dengan dibangunnya monumen peringatan kegagalan obat thalidomide ini, dimana mereka sangat menjauhi tugu monumen tersebut karena ya sedih lah gitu ya, dimana tugu tersebut dikatakan bentuknya itu seperti seorang anak yang lahir tanpa lengan dan kaki. Dan mereka mengatakan kalau upaya dari pihak Grünenthal ini membuat monumen tersebut hanya sebuah publisitas semata gitu, geng. Dan fakta yang menyedihkan lagi, mereka mengetahui kalau nilai perusahaan Grünenthal ini adalah 1 miliar euro, dan mereka membangun patung monumen tersebut dengan mengeluarkan uang sebanyak 5.000 euro. Dan ini benar-benar menampar para korban atas kegagalan obat yang mereka ciptakan gitu ya, karena ya dianggap loh, kok bisa membangun monumen atau tugu tersebut sebegitu banyak biayanya gitu ya, seolah-olah kita sebagai manusia itu tidak dihargai gitu. Ada banyak kejadian nih, geng, atas permintaan maaf dan meminta kompensasi terhadap Grünenthal ini, perusahaan yang membuat thalidomide ini. Salah satunya ada seorang wanita asal Australia yang melahirkan bayi cacat akibat thalidomide ini, geng. Dan dia mengatakan permintaan maaf dari Grünenthal ini hanya sebuah penghinaan karena sudah sangat lama, dan mereka itu meminta maaf seperti tidak ada rasa bersalah, malah membangun tugu monumen gitu ya, yang membuat orang-orang semakin sedih dan tidak terima gitu. Nama wanita tersebut adalah Wendy Rowe. Di saat itu, Rowe memenangkan tuntutan atas kesalahan daripada obat thalidomide ini. Dia mendapatkan kompensasi sebesar 50 juta Australian dollar atas Diageo PLC, yaitu salah satu distributor yang menjual obat thalidomide ini. Dia memiliki seorang putri yang bernama Lynette Rowe yang lahir tanpa lengan dan kaki gitu, benar-benar cacat kayak bantal guling bentuknya. Dan sekarang dia rawat sampai umur 50 tahun sudah. Dan katanya pihak Grünenthal tidak berkontribusi dalam pembayaran ganti rugi yang dituntut oleh Rowe. Namun hal ini nggak cuma di Australia dan Eropa, bahkan di Amerika pun kejadian ini pun terjadi, yaitu kegagalan obat thalidomide ini. Banyak sekali wanita-wanita hamil yang melahirkan bayi cacat tanpa lengan dan kaki gara-gara obat thalidomide ini. Dan akhirnya mereka menuntut beberapa pihak gitu ya. Nih di sini tertulis yang pertama itu GlaxoSmithKline, terus Sanofi Aventis, terus ada Avantor Performance Materials, dan yang terakhir adalah produsennya yaitu Grünenthal. Skandal dari thalidomide ini akhirnya membungkam dan membuat dunia medis sangat terkejut. Yang dimana di sini memicu keharusan untuk meninjau kembali gitu ya, uji coba obat-obatan. Jadi nggak bisa lagi sembarangan karena bisa menyebabkan orang lain merugi, yaitu tadi cacat lahir gitu ya, bahkan sampai kematian gitu.